kedengaran, mengucapkan kata-kata dengan jelas, dan juga membentuk wajah menjadi harmonis. Pertumbuhan gigi terdiri dari 3 periode. Yang pertama adalah periode gigi sulung atau biasa dikenal dengan gigi susu. Jenis gigi ini adalah jenis gigi yang pertama tumbuh. Biasanya mulai tumbuh pada bayi usia 6 atau 7 bulan. Dimulai dengan gigi seri lalu disusul dengan gigi taring dan geraham, hingga jumlahnya 20 buah. Tiap rahang masing-masing terdiri dari 10 gigi, yaitu 4 gigi geraham, 2 gigi taring, dan 4 gigi seri. Makin bertambah umur bayi, makin banyak gigi dan akan lengkap pada usia anak sekitar 29 bulan. Selanjutnya, anak akan memasuki periode gigi campuran, di mana gigi sulung akan tanggal dan digantikan dengan tumbuhnya gigi tetap. Kemudian akan memasuki periode gigi tetap. Di periode ini, gigi berjumlah 32 buah dan bila rusak tidak akan tergantikan dengan gigi yang baru. Permasalahan gigi yang sering terjadi pada pertumbuhan anak adalah karies gigi. Apa itu karies gigi? Karies merupakan kelainan gigi yang bersifat progresif berupa kerusakan jaringan gigi hingga membentuk lubang. Karies gigi ini bersifat kronis, tidak dapat sembuh sendiri, dan dapat menyebabkan kehilangan gigi. Ada 3 faktor yang menyebabkan karies gigi pada anak, yaitu dari mikroorganisme, kemudian faktor diet, dan juga faktor lingkungan. Mikroorganisme ini disebut sebagai mikroorganisme kariogenik. Adapun yang termasuk dalam mikroorganisme kariogenik seperti Streptococcus mutans, Streptococcus sorbinus, jenis bakteri Actinomyces, jenis bakteri Bifidobacterium, dan juga jamur Candida albicans. Streptococcus mutans dapat memetabolisme gula untuk memproduksi asam yang berkontribusi dalam demineralisasi struktur gigi. Kemudian, dari faktor diet, konsumsi banyak karbohidrat, terutama sukrosa, dapat memicu timbulnya karies gigi. Mengapa? Karena karbohidrat merupakan substrat bagi bakteri mulut untuk memproduksi asam yang dapat terlibat dalam proses demineralisasi struktur gigi. Kemudian dari faktor lingkungan, rendahnya praktik menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik memicu timbulnya karies gigi pada anak. Pengasuh, status sosial, ekonomi, dan pengetahuan mempengaruhi kebiasaan anak dalam menjaga kebersihan mulutnya. Diet dan kaitannya dengan kesehatan gigi. Yang pertama, makanan kariogenik. Makanan kariogenik merupakan kelompok makanan yang dapat menyebabkan karies pada gigi. Karena makanan kariogenik mengandung substrat yang dapat dimetabolisme menjadi asam oleh mikroorganisme gigi. Jenis kariogenik ini kaya akan monosakarida dan disakarida serta mudah larut dalam saliva. Contoh dari makanan kariogenik seperti permen, makanan manis, soda. Yang kedua adalah makanan antikariogenik. Makanan antikariogenik ini adalah kelompok makanan yang memiliki sifat protektif terhadap karies gigi pada anak. Makanan jenis antikariogenik ini dapat meningkatkan pH saliva sehingga menunjang dan menjaga proses remineralisasi enamel. Contoh dari makanan antikariogenik yaitu susu dan keju. Bagaimana sih proses terjadinya karies gigi pada anak? Oke, selanjutnya adalah mekanisme karies gigi pada anak. Plak yang merekat pada permukaan gigi berpotensi untuk menimbulkan penyakit pada jaringan keras gigi karena mengandung berbagai macam bakteri dengan berbagai hasil metabolismenya. Bakteri seperti jenis Streptococcus dan Lactobacillus pada plak gigi akan memetabolisme makanan yang bersifat kariogenik seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, dan maltosa yang dapat difermentasi, mudah diserap, dan dimetabolisme oleh bakteri karena molekulnya yang kecil dan berat. Metabolisme oleh bakteri ini akan menghasilkan asam yang bersifat merusak gigi dan sumber energi bagi bakteri. Asam pada plak inilah yang akan mengakibatkan penurunan pH di dalam plak dan menyebabkan plak bersifat asam.
Plak yang bersifat asam ini akan mengakibatkan terjadinya proses demineralisasi permukaan email yang rentan, yaitu terjadinya pelarutan dari kalsium yang menyebabkan kerusakan gigi. Dan proses demineralisasi ini berakhir pada terjadinya karies gigi pada anak. Bagaimana sih tanda dan gejala dari karies gigi? Jadi, ada beberapa tanda dan gejala karies gigi pada anak itu terjadi. Yang pertama adalah terdapat spot putih seperti kapur pada permukaan gigi. Kemudian terdapat lubang pada gigi, warna hitam pada tahap karies awal. Sering terasa ngilu jika berlubang sampai ke dantil. Kemudian sakit berdenyut-denyut dari gigi hingga kepala. Timbul rasa sakit jika terkena air dingin maupun kemasukan makanan terutama pada saat malam. Dan jika karies gigi ini sudah parah, maka dapat menimbulkan peradangan dan keluarnya nanah. Berikutnya adalah akibat jika karies gigi tidak diatasi. Yang pertama, karies gigi dapat mempengaruhi kesehatan anggota tubuh lain sehingga mengganggu kesehatan sehari-hari pada anak. Nah, di sini gigi yang sehat kemudian terinfeksi bakteri Streptococcus mutans dapat menyebabkan kerusakan gigi yang jika tidak ditangani akan menjalar ke rongga bagian dalam gigi yaitu dentin dan pulpa. Pada akhirnya dapat menyebabkan rasa nyeri, gigi tanggal, gangguan mengunyah, rewel, gusi bengkak, dan infeksi pada anak. Hal ini tentunya membutuhkan perawatan yang lebih kompleks. Yang kedua, karies gigi dapat menyebabkan malnutrisi pada anak. Anak dengan karies gigi dapat mengalami rasa nyeri, gigi tanggal, gangguan mengunyah, rewel, gusi bengkak, dan infeksi yang dapat menyebabkan anak tidak mau makan sehingga berakibat pada malnutrisi, di mana malnutrisi ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun sehingga mudah terinfeksi kuman dan bakteri. Yang ketiga, anak dengan karies gigi dapat menjadi kurang percaya diri. Anak dengan karies gigi dapat mengalami gigi tanggal. Hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami susunan gigi tidak teratur atau maloklusi, rahang menjadi sempit. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri. Yang keempat, kerusakan gigi juga dapat mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan. Anak dengan kerusakan gigi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan infeksi yang menjalar hingga ke otak sehingga menyebabkan penurunan kecerdasan pada anak. Berikutnya adalah cara mencegah karies gigi. Yang pertama, membiasakan anak untuk menggosok gigi sejak dini. Yang kedua, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang ketiga, memilih sikat gigi yang baik bagi anak. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi anak. Yang kelima, menghindari pemberian susu sambil tidur. Yang keenam, mengajak anak untuk mengonsumsi makanan sehat. Dan yang ketujuh, mengajak anak untuk cek gigi secara rutin ke dokter. Cara merawat karies gigi. Rajin menggosok gigi setiap hari. Tidak makan dan minum apapun sebelum tidur. Hentikan penggunaan dot, ganti dengan gelas, sendok atau sedotan. Perbanyak asupan vitamin D untuk membantu menyerap kalsium dan fosfat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Fluoride berperan penting dalam mencegah gigi berlubang. Kurangi konsumsi makanan manis karena bisa menyebabkan karies gigi semakin parah. Dan jangan lupa rajin periksa gigi ke fasilitas kesehatan. Berikut ini tips agar anak mau menggosok gigi. 1. Membiarkan anak memilih sikat dan pasta giginya sendiri. 2. Beri kesempatan anak untuk belajar menyikat giginya sendiri. 3. Memberikan pujian untuk memicu semangat anak. 4. Bacakan cerita tentang menggosok gigi. 5. Jadikan sikat gigi sebagai rutinitas wajib setiap hari. Dan 6. Memberikan hadiah pada anak. Ini adalah mitos. Faktanya, kerusakan gigi yang dibiarkan bisa menyebabkan gigi susu berlubang. Gigi susu yang berlubang akan menimbulkan rasa sakit dan bengkak. Kabar gembiranya, ini adalah fakta. Berkumur dengan air garam menjadi salah satu cara untuk meredakan sakit gigi. Air hangat yang dicampur garam dapat membantu mengikis kotoran yang bersarang di antara gigi yang
Kebutuhan gizi anak karyas Kiki sama dengan kebutuhan gizi anak lainnya. Kebutuhan gizi dapat dilihat dari tabel angka kecukupan gizi 2019 yang didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Konsumsi zat gizi makro dan zat gizi mikro yang cukup sesuai dengan kebutuhan dapat mencegah tingkat keparahan karyas Kiki.